وجميع المسلمين والمسلمات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا الآخرة أن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكن حسن ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المعلم هذا الشيخ شيخ جلال الدين السجود وإلى رجل بيجي محمد جمع عيش جمع سلام جدي محمد جدي وأوصلهم وأبوهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيخ لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي dari mana ayatnya? Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna. Ya. Ayat 200 berapa itu? Amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsiku diraran. Itu. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna fala ta'duluhunna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك البطوء والمنوء والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصرنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى بالقرآن وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi. Nabi mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melewati raudhah min riyadil jannah, mampir.
suruh masuk. Nah, malaikat sedang bentangkan sayap. Rahmat Allah turun di majlis. Masa nggak percaya? Artinya kita yang hadir di majlis ini, alhamdulillah dengan kehendak Allah, iradat Allah, kita dipilih untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Alhamdulillah, dosa kita diampuni. Sering saya ungkapkan ini nggak apa-apa supaya makin mantap. Anin taqala yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Siapa orang yang pindah dari rumah ke majelis ilmu, dari rumah ke tempat ilmu, untuk cari ilmu, untuk belajar ilmu, maka diampuni oleh Allah sebelum dia melangkah. Belum melangkah, itu dia diampuni. Apalagi udah melangkah, apalagi sudah sampai majelis. Lebih baik pahala yang kita dapat daripada sholat 1000 rakaat. Lebih baik pahala yang kita dapat daripada takziah kepada 1000 jenazah, nengokin 1000 orang sakit. Lebih baik daripada pahala bebasin 1000 budak. Belum lagi derajat diangkat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya, ayat Quran. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberikan ilmu. Berarti orang yang beriman yang dikasih ilmu naik beberapa derajat. Gak mungkin kita ya diberikan ilmu tanpa ikhtiar. Ikhtiar kita hadir di majelis untuk dapetin ilmu. Nih. Saya lagi batuk udah beberapa hari. Alhamdulillah dengan iradat Allah kita mendapatkan pahala yang besar, barokah, rahmat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisa", apabila kalian menceraikan istri, fabalagna ajalahunna, lalu sampai waktu iddahnya, selesai iddah. In qadat iddatuhunna, iddahnya selesai. Fala ta'duluhunna, maka janganlah kalian halangi mereka perempuan ayyankihna azwajahunna, untuk menikah dengan suami mereka yang mentalak. Mau balik lagi, jangan dihalangi. Ya. Jadi kalau istri dicerai sama seseorang cerai, lalu ketika mau habis iddahnya atau masih iddah atau masih habis, kan boleh rujuk tuh. Nah, dia sepakat berdua mau rujuk, suami yang nalak sama istri yang ditalak sepakat mau balik, mau damai, jangan dihalangi. Kalau memang mereka udah bermusyawarah sepakat, jangan kita halangin mereka. Allah larang tuh, ala ta'duluhun. Lain kalau laki niatnya memberikan madharat, ya, yang lalu tuh. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna in qadat iddatuhunna fala ta'duluhunna khitabun lil awliya ay tamna'uhunna. Ya, apabila kamu menalak istri maka selesai habis iddahnya, jangan halangin.
mau habis iddahnya, ada kesempatan rujuk, tapi belum selesai, ya maksudnya dalam iddah, di ujung-ujung tuh berarti boleh rujuk. Ketika dia rujuk, jangan kalian halangi mereka. Kitabun lil auliya, ini ayat ditujukan kepada wali-wali. Oh bapaknya, kakaknya kan, abang kan bisa jadi wali kan. Ay tamna'uhunna, ya, jangan larang mereka, jangan larang si perempuan, oh, jangan rujuk. Min ayyankihna azwajahunna, untuk menikah kembali dengan suaminya. Jadi jangan larang si perempuan untuk kembali kepada suaminya. Ya. Suami yang mana? Al-mutalliqin, suami yang talak dia. Lahunna. Lianna sabab nuzuliha anna ukhta Ma'qal bin Yasar talaqaha zawjuha arada an yuraji'aha famana'aha Ma'qal bin Yasar kama rawahul Hakim. Ini asbab nuzulnya nih ayat turun. Saudara perempuan Ma'qal bin Yasar cerai sama suaminya. Lalu ketika suaminya ingin merujuk, ya saudaranya si Ma'qal, Ma'qal bin Yasar ngelarang, jangan balik media. Adiknya dilarang, saudaranya jangan mau rujuk media, dihalang-halangin. Turun ayat, turun ini ayat. Jadi menunjukkan larangan untuk menghalangi, mencegah, melarang perempuan yang mau dirujuk sama suaminya yang ceraikan. Kalau memang keduanya ada niat baik untuk membina, memperbaiki kesalahan yang lalu, kita nggak punya hak menghalangi mereka untuk rujuk, walaupun kita wali. Ya, gitu. Kecuali kita tahu nih bergajulan, ya, suaminya bergajulan, kan nyelamatin namanya. Cuman jangan nyari-nyari alasan. Ya. Kalau nyari-nyari alasan, artinya kejelekan-kejelekannya dicari, semua orang juga ada. Aneh, antum kalau dicari kejelekannya ketemu. Gak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita mah waduh, ya jamban, ini jamban. Kalau Allah bongkar aib kita nih, ya, Allah bongkar aib ane nih, itu nggak ada yang mau deket mana, itu nggak ada yang mau ngaji, deket aja nggak mau, padahal mau ngaji, paham ya? Itu kalau Allah bongkar aib kita, orang pada geli. Makanya Allah itu menutup aib hambanya. Kita lawan Allah malah pengen bongkar aib saudara. Jangan. Ada kawan jelek nih, akhlaknya begini nih, tapi kita lihat masih ada kebaikan, itu aja kita lihat. Ya. Jangan aibnya satu, dipermasalahin, itu jadi besar. Seolah-olah nggak ada kebaikan pada dirinya. Ya. Cuman urusan yang jelek, nah kita hati-hati di situ. Urusan perbuatan dia yang jelek, nah di situ kita hati-hati aja. Tapi jangan dipukul rata semuanya jelek. Ya, gitu. Kalau tukang bohong, itunya aja kita hati-hati. Tapi masalah rajin, ya, senyum dan sebagainya jangan dihilangin gara-gara satu kesalahan atau satu kekurangan. Nah, kita begitu juga ya. Ada nggak kekurangan kita? Wah. Apabila kamu
ingin menyebutkan aib orang lain, maka ingat aib diri. Ya. Idza aratta an tazkura uyuba ghairika fazkur uyuba nafsik. Apabila kamu ingin menyebut-nyebut aib orang lain, ghibah namanya. Fazkur uyuba nafsik. Ingat dulu, sebut-sebut dulu aib ente sendiri. Iya, gue juga banyak. Kan yang tahu aib diri ini. Nah, jadi asbab nuzul gitu. Fa arada ay yuraji'aha famana'aha ma'qal. Suaminya ingin merujuk saudaranya Ma'qal, famana'aha Ma'qal bin Yasar, dicegah oleh Ma'qal bin, kama rawahul Hakim, bagaimana riwayat hadis riwayatkan oleh Al-Hakim. Idza taradau al-azwaju wan nisa'u, apabila suami istri memang sudah saling redho, saling senang, sepakat untuk balik, jangan dihalangi. Berarti mereka ingin memperbaiki kesalahan yang lalu dalam perceraian. Kan biasa gitu mikir, orang yang pinter, yang baik itu yang mikir kesalahan. Kenapa terjadi perceraian? Oh, karena begini. Anak udah teriak-teriak kecil-kecil ya. Kasian gak? Akhirnya komitmen lah berdua untuk memperbaiki. Tutup ya yang kemarin-kemarin, sekarang diperbaiki. Yang kemarin penyebab pertengkaran itu jangan dimunculin lagi. Pakat itu dirujuk. Bagus gak? Satu dia rujuk, kedua nyelamatin anak daripada broken home. Gitu. Udah cinta, apalagi cinta pertama pakai balik. Waduh. Kalau dihalangi, khawatirnya mereka main di belakang. Ya. Bisa aja lagi jadi akhirnya berhubungan gelap. Tahu berhubungan gelap? Berhubungan mati lampu, itu kan hubungan gelap tuh. Kalau kita kan berhubungan terang-terangnya, terang peterong. Idza taradu bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling redha antara mereka itu dengan cara yang baik, syarat-syarat. Dzalika nahyu 'anil 'adl yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu larangan mencegah kepada orang suami istri yang ingin rujuk setelah mereka bersepakat saling redha. Ini larangan sebagai nasihat dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita kalau masih beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, Allah nasihatin, Allah kasih petunjuk, ngikut gak? Nah gitu. Ini nasihat buat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan buat orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari. Kami puasa kan gitu juga. Panggilan iman. Yang Allah serukan, yang Allah wajibkan orang yang beriman. Kafir. Tapi ada orang yang beriman kagak mau dipanggil gua. Jadi disebut iman kagak, kafir kagak ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kan Allah yang panggil tuh. Orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang disuruh orang yang beriman, yang nyaut orang yang beriman. Karena yang ditujukan khitabnya buat orang yang beriman.
Pertanyaannya kalau ada orang yang beriman tapi kagak puasa Ramadan. Ya. Iya. Artinya hai orang-orang yang beriman, orang kafir disuruh gak? Disuruh puasa gak? Yang disuruh puasa orang yang nah, sekarang yang beriman kagak puasa gimana? Itu yang jawab ya, bukan anda. Ya kan ya, artinya dia menunjukkan dirinya bukan orang beriman akhirnya. Walaupun gak kafir, tapi aneh. Lu kan orang beriman, dipanggil puasa nggak puasa, kecuali uzur. Kalau uzur beda, perempuan yang haid, aduh, emang nggak boleh puasa. Orang yang musafir boleh kagak puasa, tapi wajib kok. Perempuan yang haid wajib kok. Boleh nggak puasa, tapi wajib. Musafir boleh kagak puasa, tapi wajib. Cuman musafirnya sebelum puasa. Jangan lagi puasa musafir. Kami aja nyari-nyari lah. Jam 9 ke Bandung. 9 lagi puasa gak tuh? 9 pagi Bandung. Sampai di Bandung jam 12. Kausan misalnya. Kita musafir boleh kagak puasa? Nggak bu. Bukan yang begitu musafirnya. Lo mah sengaja musafir namanya. Nyari-nyari malam. Habis maghrib ada urusan tiba-tiba yang mendesak, berangkat deh ke Cirebon. Nyari baju pedagangan. Malamnya di sono hampir sahur. Besoknya pagi subuh jam 9 masih di sono. Musafir bukan tuh? Nah di situ boleh pilihannya buka. Boleh pilihannya karena ente musafir. Ya. Itu yang boleh musafir, yang boleh buka puasa, yang memang dia musafirnya malam hari. Berada di sana sebelum masa wajib berpuasa maghrib, subuh sampai maghrib kan tuh. Dia sudah berada sebelum waktu puasa. Udah ada di sana, udah dalam keadaan musafir. Besoknya subuh mulai puasa itu. Dan dia masih di situ. Nah itu ada pilihan tuh, boleh dia. Boleh puasa, boleh kagak. Itu musafir. Kalau di tanah air lagi puasa, musafir, yang itu nggak boleh dibatalkan. Nggak boleh dibatalkan. Kalau sakit jangan musafir, mukim aja boleh. Sakit yang berat, jangan sakit ringan nggak puasa juga. Gara-gara panuan kagak puasa. Gara-gara pilek ya nggak puasa. Gara-gara mules doang nggak puasa. Sakit yang berat diajak untuk berpuasa. Muntah-muntah. Nah itu kan berat kalau puasa. Kalau cuma batuk-batuk begini mah masa ya? Atau radang tenggorokan panas udah mau bengkak, tenggorokan udah bengkak, udah minum udah susah napas, kan mesti minum obat. Nah itu boleh, berat itu penyakitnya gitu. Musim-musim dikit mah tidur aja baik. Minum Paramik batalin, jangan. Karena satu puasa yang kita buka pada bulan Ramadan dibayarnya di luar Ramadan, betul? Gak mungkin dong kodok Ramadan di bulan Ramadan. Saya niat besok puasa Ramadan serta kodok Ramadan, gak bisa. Kodok Ramadan di bulan Ramadan kan kagak bisa. Kodok Ramadan di bulan lah. Nah sekarang bulan Ramadan ame bulan lain keutamaannya mana yang lebih unggul? Ramadan. Jadi ente nggak puasa satu hari di bulan Ramadan,
Kodoknya 1 hari di luar Ramadan beda kualitasnya. Kualitas bulannya beda. Makanya jangan gampang-gampang buka walaupun ada kebolehan. Tapi boleh buka. Pikirin ntar kodoknya di bulan lain berarti kualitasnya beda. Apalagi kalau nggak ada uzur. Udah dosa wajib kodok lagi. Ya, ada ulama mengatakan 1 hari yang kau tinggalkan di bulan Ramadan sulit dibayar di bulan lain walaupun 100 kali kodoknya. 1 bayar 100. Sulit ngejarnya dari sisi bulannya tuh. Semua bulan istimewa, tapi ketika Ramadan jauh. Antum girang aja datang Ramadan. Man fariha biduhuli Ramadan, Allahu jasadahu 'ala niran. Ya. Lagi puasa. Man shoma wa qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rontok terus kita puasa tarawih, puasa tarawih, puasa tarawih. Cuman yang 5 waktu tetap jangan subuh kagak, zuhur kagak, isya doang sembahyang, tarawih kagak kekejar. 1000 rakaat tiap malam tarawih, bayar zuhur yang ditinggalin enggak kekejar. Oh Ustaz, kalau gitu saya wajib aja tarawih belum sanggup. Ya enggak apa-apa. Tapi sayang. Masa kagak sanggup tarawih? Tarawih cepet. Lagi dia yang rodoh sih. Cepet maunya. Di musola-musola masjid-masjid lain maunya cepet. Kecuali yang sholatnya 8 rakaat sama witir 3. Udah 11 cepet lagi. Aduh. Udah 11 cepet. Kalau yang 21 masih 23 masih wajar ya. Alhaqumul kulhu. Benar enggak? Wal asri kul. Kalau 20 alif lam mim dzalikal ya bubar. Udah standarnya tuh Usman. Umur di Mekah tuh enak. Ayo lu ke Mekah sono. Yang ikut tarawih di Mekah nikmat banget. Kalau di sini jangan sama gitu. Kayak di Mekah dong tarawihnya. Ahsan tuh. Buat ente ahsan, buat yang lain. Jadi situasinya beda. Jangan bawa kemauan kita. Pengennya tarawih itu khatam Quran. Ya bikin sono sendiri. Boleh gak? Tapi kalau ente paksain kemauan ente ke Ar-Raudhah, misalnya ke musola lain yang biasa al-hakumul kulu, nggak laku. Emang bagus tapi jamaahnya mau nggak? Kan orang beda-beda. Kecuali jamaah Raudhah semuanya bersepakat. Tarawih tahun ini kita khatamin Quran. Semuanya sepakat, baru cakep itu. Apa tiba-tiba aja ente pegang Quran tuh di atas umumin. Siapa yang umumin? Baihaqi ya? Kita selama sebulan sekarang tarawihnya sampai khatam Quran. Jadi dari nani kita urut dari Al-Baqarah sampai selesai. Jadi tarawih tahun ini, mohon maaf para jamaah, kita tarawih dengan selesaikan 1 Quran. Kira-kira jamaah senyum, girang apa begini. Ya. Kalau di Mekah mah kagak pakai diumumin, di Madinah emang udah dari dulu begitu. Dan tidak kalau ke sono pasti nikmat. Udah imamnya cakep bos. Imam sana. Kita mulai, tapi mutakin, udah bacanya kurang indah, kurang enak, lama lagu. Pas 2 rakaat juga selesai, nanti mundur, pulang tarawih dulu aja dah. Kapok tarawih di situ. Itu. Jadi panggilan iman tuh
Ya, Ramadan kualitasnya beda. Makanya masuk Rajab, masuk Sya'ban, lihat doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah, berilah barokah di bulan Rajab kepada kami, berkah di bulan Sya'ban, panjangkan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar sampaikan pada bulan Ramadan, wa'inna bil qiyam wasyam wa qiraatil. Tolong kami ya Allah dengan taufik-Mu ya Allah agar kami bisa berpuasa Ramadan, tegakkan sholat di malam hari, tarawih, tahajud dan lain sebagainya, wa qiraatil. Sedekah nggak disebut, nggak usah lah. Pasti orang kalau di bulan Ramadan itu pasti sedekahnya luar biasa. Ya, karena kasih makan orangnya buka, kita dapat pahala satu, pahala dia kita dapat, tapi nggak ngulangin pahala puasa. Makanya iftar masih buka puasa, wah nggak pakai dibilangin, orang udah berbondong-bondong deh tuh. Ya, coba aja deh, itu nggak minta korme datang. Ente nggak minta kolak datang, ente nggak minta datang ke musola, orang pada berbondong-bondong pengen berkahnya Ramadan, hebat. Kolak yang kelas jadi empuk, biji salak, kolak biji, nah, coba di luar Ramadan empuk gak? Salak lo kolak, biji salak. Ya. Jadi dilarang menghalangi. Buat orang yang beriman kepada Allah dan hari ini nasihat. Bisa. Wal Dzalikum azka. Yang demikian ya tidak melarang, menghalangi, azka khairun lakum. Kalau kamu tidak menghalangi suami istri itu untuk berujuk, walaupun kamu sebagai wali atau bapak atau kakak, itu lebih baik bagimu, nggak ngelarang, karena mereka udah bersepakat. Wa athhar lakum, dan lebih suci bagimu, walahum, dan bagi mereka. Kamunya jadi baik, mereka pun jadi selamat karena rujuk. Ya. Lima yahsha 'ala zawjain minar raibati bisababil 'alaqati bainahuma. Ya. Bagi mereka, karena dikhawatirkan atas suami itu jadi minar raibah, ada keraguan, dia entar dibuat serong apa ya? Berzina di belakang begitu, karena dihalang-halangi. Makanya perempuan nih udah mau nikah sama seorang laki-laki dan nggak ada aib yang besar, laki bukan pemabuk dan segala macam, cuman karena miskin doang, ente nggak setuju, karena miskin doang gitu. Padahal udah cinta banget anak kita nih. Terus ente halangin karena dimiskin. Bukan karena pemabuk, bukan karena akhlaknya jelek, karena memang miskin, tapi dia pekerja, cuman miskin, malu. Jangan ngomong dia malu, gengsi, dihalangin. Itu bahaya. Kalau mereka udah cinta. Makanya ada orang yang kawin lari. Kawin sampai lari gimana? Kalau ayam kita lihat kawin lari ya. Atau di belakang dia nyewa hotel, karena udah cinta. Nyelamatin lebih baik, nyelamatin lebih baik. Rezeki Allah yang tanggung. Nikahin tiba-tiba yang kita demen sama dia, akhirnya anak yang satu nikah sama dia, kehidupannya morat-marit malahan. Tuh yang lo banggain secara otak lo tuh secara, yang miskin yang kecilin, karena dia orang miskin dan dia pengen maju, bener hidupannya begini.
mengalahkan yang tadi yang dinikahin kepada itu anaknya nomor satu kan, berbanding Allah yang punya urusan. Otak kita mah bisa menjangkau semuanya, Allah yang atur. Kecuali yang datang begajulan mau nikahin anak bapak, mulut nih bau. Nah yang begitu mah jangan. Lu mau nikahin pemabuk, penjudi, jangan. Atau non mus, wajib kita. Tapi kalau udah akhlak bagus, cara kehidupannya aja yang kita anggap, oh itu enggak, jangan merendahkan orang. Karena dia merasa kastanya tinggi kali, darahnya biru hijau gitu. Jangan lihat. Nah, dari mana saya ini? Oh, udah ada kerja, alhamdulillah, walaupun belum itu tapi persiapan udah ada untuk ini berumah tangga, insya Allah. Bagus akhlaknya, agama. Wah, apalagi kita kenal orang tuanya. Bismillah, anak kita cinta muda. Bismillah. Makanya mahar itu kadang-kadang di kalangan habaib dimurahin. Duit 100.000, ya, cuma emasnya ntar belakangan di kamar tuh gede. Mau 50 kilogram, 70 kilogram. Mas Husin, Habib Husin. Oh, maharnya mah 100.000, tapi kira di kamar yang masuk tuh Mas Husin, Habib Husin kan masternya. Itu lebih berat tuh. Lo timbang boleh kata, tapi ini tuh bisa 60 kilogram, bener gak? Ini yang longo yang berat nih tuh. Alhamdulillah. Berkah nama gitu duduk majelis ilmu, dapat ilmu. Nah ini jangan sampai kita menghalangi ya kalau orang mau rujuk. Kalau memang mereka sudah, itu lebih baik begitu kata Allah. Wa adhan. Wallahu ya'lamu wa antum. Allah yang lebih tahu, sedangkan kamu nggak tahu, jangan sok-sokan. Ya, Allah yang tahu, kamu tidak. Kalau Allah udah kasih nasihat, Allah udah kasih arahan, ingat, udah ikutin aja. Sedangkan kita, kalian nggak tahu, jangan sok-sokan yang menurut saya, wah, ya. Kecuali tadi kalau memang kita melihat memang nggak ada kebaikan. Kalau ini kan tadi ada kebaikan. Jangan karena dendam, kesel menghalangi orang untuk rujuk secara pribadi. Ya, wallahu a'lam. Kau kupan kapan, Bay?